Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Namun sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Nama saya Gina Esa Ezani. Saya Aini Nirmala Dewi. Dan saya Kanita Raisa Adli. Baik, em, tanpa basa-basi, kami akan langsung masuk ke materi. Kepada materi pertama, kami persilahkan. A. Pengertian pendidikan sebagai suatu sistem. Secara etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Latinnya, yaitu education. Dengan artian kata yaitu sebuah proses perkembangan dari dalam keluar. Kemudian, kata duko dengan artian yang sedang berkembang. Dapat disimpulkan di sini bahwa pendidikan dalam proses perkembangan seorang individu menuju pendewasaannya. Hal ini juga berarti bahwa pendidikan tidak akan berhenti dan akan terus berkembang atau tidak ada habisnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan sebuah proses pengkodratan sebagai seorang manusia dalam memahami suatu ilmu pengetahuan. Ki Hajar Dewantara menganggap bahwa pendidikan merupakan media untuk menaikkan derajat seorang manusia. Pendidikan sendiri memiliki tujuan diantaranya yaitu membantu seorang manusia agar menjadi seorang individu yang terarah dan juga melalui pendidikan seorang manusia dapat mengembangkan pola pikirnya. Tentunya, pendidikan juga bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem adalah suatu kebulatan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir. Suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Menurut Tatang M. Amirin tahun 1992. Sistem pendidikan merupakan rangkaian-rangkaian dari subsistem atau unsur-unsur pendidikan yang saling terkait dalam mewujudkan keberhasilannya. Ada tujuan kurikulum, materi, metode, pendidikan, peserta didik, sarana, alat, pendekatan, dan sebagainya. Sistem pendidikan menurut Mujamil Komar tahun 2005. Pendidikan sebagai suatu sistem merupakan pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional. Sehingga terjadinya suatu kesatuan yang terpadu, saling berhubungan, dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Keberadaan unsur membutuhkan keberadaan unsur lainnya. Tanpa keberadaan salah satu di antara unsur-unsur itu, proses pendidikan menjadi terhalang, sehingga mengalami kegagalan. Kegagalan itu akan berakibat pada kegagalan tujuan pendidikan nasional. Baiklah, selanjutnya materi dengan komponen-komponen dalam suatu pendidikan. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsung proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya dan atau tidaknya proses pendidikan. Komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan adalah tujuan pendidikan, peserta didik, pendidikan, orang tua, guru atau pendidik, pemimpin masyarakat, dan keagamaan. Interaksi edukatif peserta didik dan pendidik, isi pendidikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. Pendidikan sebagai sebuah sistem terdiri dari sejumlah komponen. Sistem-sistem tersebut terdiri atas instrumental, input, raw input,
proses, output, environmental, dan outcomes. Masing-masing komponen mempunyai fungsi tertentu dan secara bersama-sama melaksanakan fungsi struktur, yaitu mencapai tujuan sistem. Komponen pendidik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Sebagai suatu komponen pendidikan, tujuan pendidikan menduduki posisi penting di antara komponen-komponen pendidikan lainnya. Dapat dikatakan bahwa segenap komponen dari seluruh kegiatan pendidikan dilakukan semata-mata terarah kepada atau ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan tujuan pendidikan diharapkan terbentuknya manusia yang utuh dengan memperhatikan aspek jasmani dan rohani, aspek diri seperti individualitas, dan aspek sosial, aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, serta segi serba keterhubungan manusia dengan dirinya, yaitu konsentris, dengan lingkungan sosial dan alamnya, yaitu horizontal, dan dengan Tuhannya, yaitu vertikal. Ada 4 jenjang tujuan pendidikan, yaitu yang pertama adalah tujuan umum pendidikan, yakni manusia Pancasila. Yang kedua adalah tujuan institusional, yaitu tujuan lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah tujuan kurikuler, atau tujuan standar kompetensi bidang studi atau mata pelajaran seperti IPA, IPS, dan agama. Dan yang terakhir adalah tujuan instruksional kompetensi dasar, yaitu tujuan untuk setiap kegiatan atau proses belajar mengajar. B. Pendidik. Pendidik adalah orang yang melaksanakan pendidikan. Orang ini biasanya disebut guru atau dosen. Orang tersebut sebagai pihak yang mendidik dengan norma-norma, pihak yang turut membentuk anak, pihak yang memberi anjuran, pihak yang terlibat dalam menghumanisasikan anak, memiliki ragam pengetahuan dan kecakapan. Pendidik ialah orang yang memikul tanggung jawab untuk membimbing. Pendidik berbeda dengan pengajar, sebab pengajar berkewajiban untuk menyampaikan materi pelajaran kepada muridnya, sedangkan pendidik tidak hanya bertanggung jawab menyampaikan materi pengajaran, tetapi juga membentuk kepribadian anak didik. C. Yaitu peserta didik. Sasaran dari pendidikan adalah peserta didik. Peserta didik dapat dikatakan sebagai pihak yang dididik, dipimpin, diarahkan, dan diberikan berbagai macam ilmu pengetahuan dan keterampilan oleh pendidik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik karena peserta didik tanpa pandang usia adalah subjek atau pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya dan ingin mengembangkan diri atau mendidik diri secara terus-menerus guna memecahkan masalah-masalah hidup yang dijumpai sepanjang hidupnya. Dan yang keempat adalah materi pendidikan. Materi pendidikan yang sering juga disebut dengan istilah kurikulum, karena kurikulum menunjukkan makna pada materi yang disusun secara sistematika guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kriteria atau syarat utama yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan itu adalah, yang pertama, materi harus sesuai dan menunjang tercapainya tujuan, dan yang kedua adalah materi harus sesuai dengan karakteristik perkembangan peserta didik. Materi yang diberikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan, yang mengandung nilai-nilai sesuai dengan pandangan hidup bangsa. Dalam menetapkan materi tersebut, karakteristik peserta didik pada fase perkembangan tertentu harus pula menjadi pertimbangan. Baik, saya akan melanjutkan untuk komponen yang kelima, yaitu metode, media, dan alat pendidikan. Peristiwa pendidikan ditandai dengan adanya interaksi edukatif. Agar interaksi ini dapat berlangsung secara edukatif dan efisien untuk mencapai tujuan, perlu dipilih pertama metode, kedua media, dan ketiga alat pendidikan yang tepat. Satu, metode. Ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama, tujuan yang ingin dicapai adalah supaya murid dapat melakukan sesuatu. Mungkin metode yang lebih tepat adalah metode demonstrasi, simulasi, atau bermain peran. Kedua yaitu faktor murid atau peserta didik. Ikut menentukan efektif atau tidaknya suatu metode. Yang ketiga yaitu faktor guru juga menentukan efektif atau tidaknya suatu metode. Dua yaitu media. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Tiga, alat pendidikan. Alat pendidikan dibedakan atas dua, yaitu alat pendidikan yang bersifat tindakan dan alat pendidikan yang berupa kebendaan atau alat bantu. Komponen yang keenam
yaitu lingkungan pendidikan. Proses pendidikan selalu dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya, baik di lingkungan itu menunjang maupun menghambat proses pencapaian tujuan pendidikan. Lingkungan yang mempengaruhi proses pendidikan tersebut yaitu satu, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak. Karena di lingkungan karena di lingkungan itulah pertama-tama dia menerima pendidikan yang diberikan oleh orang tua, merupakan dasar utama bagi pembentukan kepribadian. Oleh sebab itu, orang tua dalam melaksanakan pendidikan hendaklah memperhatikan hakikat perkembangan anak. Dua, lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan. Sekolah disebut lingkungan pendidikan yang kedua. Yang bertanggung jawab melaksanakan pendidikan di lembaga ini adalah guru. Peranan guru sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Tiga, lingkungan masyarakat. Proses pendidikan di lingkungan ini adalah proses pendidikan yang terjadi di luar keluarga dan di luar persekolahan. Pendidikan yang diberikan biasanya tergantung kepada kebiasaan yang terjadi di lingkungan itu. Oleh sebab itu, hasil pendidikannya akan dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat tersebut. Empat, lingkungan keagamaan, yaitu nilai-nilai agama yang hidup dan berkembang di sekitar lembaga pendidikan. Lima, lingkungan sosial budaya, yaitu nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dan berkembang di sekitar lembaga pendidikan. Enam, lingkungan alam. Yang dimaksud dengan lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang berada di luar diri anak yang bukan manusia, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, iklim, air, gedung, dan rumah. Tujuh, lingkungan ekonomi, yaitu kondisi ekonomi yang ada di sekitar lembaga pendidikan dan masyarakat sekitar. 8. Lingkungan keamanan, baik keamanan di sekitar lembaga pendidikan maupun di luar lembaga pendidikan. Yang 9. Lingkungan politik, yaitu keadaan politik yang terjadi pada daerah di mana lembaga pendidikan tersebut berdiri atau melaksanakan pendidikan. Baik, itulah hasil presentasi kami mengenai materi pendidikan sebagai suatu sistem. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.